Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina, NPM 234111118, kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku SDM. Pengertian perilaku sumber daya manusia atau SDM merujuk pada tindakan, sikap, dan interaksi yang ditunjukkan oleh individu-individu di lingkungan kerja. Ini mencakup cara karyawan bertindak, berinteraksi dengan rekan kerja, manajemen, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan tugas, lingkungan, serta perubahan di tempat kerja. Tujuan perilaku sumber daya manusia merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan harmonis di dalam organisasi. Beberapa tujuan kunci dari perilaku SDM antara lain: yang pertama, meningkatkan kinerja, yaitu memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, membangun budaya kerja yang positif, yaitu mendorong perilaku yang positif seperti kerjasama, kolaborasi, etika kerja yang tinggi, dan penghargaan terhadap keagamaan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan, yaitu memastikan karyawan merasa terlibat, terhubung, dan memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan organisasi. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang efektif, yaitu mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada semua tingkatan, bukan hanya pada level manajemen, untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi dan pengembangan. Yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu mendukung kesejahteraan karyawan dengan mempromosikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. 6. Mengelola konflik dengan bijaksana, yaitu menangani konflik dengan cara yang konstruktif dan produktif sehingga tidak mengganggu produktivitas dan kerjasama di tempat kerja. 7. Membangun keterampilan dan kepemimpinan, yaitu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepemimpinan yang diperlukan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan mereka. 8. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yaitu menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai keberagaman serta memastikan semua karyawan merasa diperlakukan secara adil dan setara. Pentingnya tujuan perilaku sumber daya manusia adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan keberhasilan bersama antara karyawan dan organisasi. Hal ini juga membantu dalam mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Kekurangan dan kelebihan perilaku SDM. Kekurangan yang pertama, konflik antar karyawan, yaitu perbedaan dalam perilaku dan pola kerja dapat menyebabkan konflik antar karyawan yang dapat mengganggu keseimbangan dan produktivitas di tempat kerja. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan yang memiliki perilaku yang cenderung tertutup terhadap perubahan dapat menghambat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang berubah. Yang ketiga, kehilangan fokus dan produktivitas, yaitu perilaku yang tidak tepat seperti kurangnya fokus, kurangnya komitmen, atau kurangnya tanggung jawab dapat mengurangi produktivitas dan kinerja karyawan. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap kebijakan organisasi. Beberapa perilaku karyawan mungkin tidak sesuai dengan nilai, etika, atau kebijakan organisasi yang dapat mengarah pada ketidakpatuhan. Setelah itu, kelebihan. Yang pertama, keterlibatan tinggi, yaitu karyawan yang menunjukkan perilaku positif cenderung lebih terlibat, berdedikasi, dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, peningkatan produktivitas, yaitu budaya kerja yang positif dan perilaku yang mendukung kolaborasi dan inovasi cenderung meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang kuat, yaitu karyawan yang menunjukkan perilaku kerja yang baik cenderung membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja yang dapat meningkatkan kerja tim dan kerjasama. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif, yaitu karyawan yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang baik mampu memotivasi, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain di sekitarnya.
Ada beberapa hal yang penting untuk diteliti atau diamati dalam memahami perilaku sumber daya manusia di lingkungan kerja. Yang pertama, interaksi dan komunikasi, yaitu cara karyawan berinteraksi satu sama lain dan berkomunikasi dengan manajemen serta rekan kerja lainnya. Hal ini meliputi gaya komunikasi, kejelasan pesan yang disampaikan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Yang kedua, etika kerja, yaitu standar moral dan etika yang diterapkan oleh karyawan di tempat kerja. Ini mencakup integritas, kejujuran, dan ketaatan terhadap nilai-nilai dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, keterlibatan dan kepuasan kerja, yaitu tingkat keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka dan sejauh mana mereka merasa puas dengan lingkungan kerja, tugas yang mereka lakukan, dan dukungan yang mereka terima dari manajemen. Selanjutnya, respon terhadap perubahan, yaitu bagaimana karyawan menanggapi perubahan yang terjadi di tempat kerja, seberapa cepat mereka beradaptasi, dan sejauh mana mereka terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Selanjutnya, komitmen organisasional, yaitu tingkat komitmen karyawan terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Hal ini dapat mencakup tingkat loyalitas, rasa memiliki, dan identifikasi terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen konflik, yaitu kemampuan karyawan untuk menangani konflik di tempat kerja dengan cara yang konstruktif dan efektif, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang damai. Selanjutnya, kepemimpinan dan kolaborasi, yaitu perilaku yang terkait dengan kepemimpinan baik dalam memimpin tim maupun menjadi bagian dari tim. Ini meliputi kemampuan untuk bekerja sama, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain, adaptabilitas dan kreativitas. Dan selanjutnya, sejauh mana karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, pemahaman mendalam tentang perilaku sumber daya manusia memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, dan pembinaan lingkungan kerja yang produktif dan sehat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.